Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang present continuous tense. Nah, apa sih itu present continuous tense? Present continuous tense atau juga sering disebut present progressive tense adalah waktu berlangsung sekarang. Istilah present continuous tense biasa digunakan di British English, sedangkan pada American English lebih umum menggunakan istilah present progressive tense. Namun sama saja. Nah, present progressive tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau perbuatan yang sedang terjadi sekarang atau sedang berlangsung pada saat ini, pada detik ini ketika ia sedang membicarakan sesuatu tersebut. Nah, bisa juga digunakan untuk menunjukkan present time now. Present continuous tense atau present progressive tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan-perbuatan yang sedang terjadi saat ini. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk present continuous tense. Nah, ada 6 bentuk dari present continuous tense. Yang pertama, pembentukan present progressive tense. Yang kedua, bentuk negatif atau menyangkal rumusnya. Yang ketiga, bentuk pertanyaan continuous tense. Yang keempat, penggunaan present progressive tense. Yang kelima, time signal. Dan yang terakhir, yang keenam, pemakaian ing. Nah, langsung saja kita ke pembentukan yang pertama, yaitu pembentukan present progressive tense. Nah, present progressive tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung sekarang, present, atau rencana di masa depan, future. Karena dapat digunakan pada present atau future, tense ini diiringi adverbial of time untuk memperjelasnya. Nah, langsung saja kita ke rumus yang pertama. Rumus present progressive tense yang positif. Nah, dalam kalimat positif kita bisa menambahkan atau menggunakan rumus seperti subject plus to be plus verb ing. Nah, contohnya the ships are sailing, yang artinya kapal-kapal itu sedang berlayar. Subjeknya adalah ships atau ships, to be-nya are, dan verb ing-nya sailing. Nah, contoh kedua, he is smiling. Nah, atau artinya dia sedang tersenyum. Nah, subjeknya he, to be-nya is, smiling adalah verb ing-nya. Nah, selanjutnya bentuk negatif. Nah, dalam membuat kalimat negatif kita hanya perlu menambahkan kata not sebelum kata kerja. Nah, rumusnya subject plus to be plus not plus verb ing. Nah, contohnya the ships are not sailing. Kapal-kapal itu tidak sedang berlayar. Nah, subjeknya itu ships, to be-nya are, plus not, not-nya not, dan verb ing-nya sailing. Atau contoh yang kedua, he is not smiling. Nah, artinya dia tidak sedang tersenyum. Subjeknya adalah he, to be-nya adalah is, not-nya not, dan
Smiling sebagai verb ing ya. Lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan itu identik dengan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, rumusnya ada to be plus subject plus verb ing plus object plus adverb. Nah, contoh kalimatnya, are you watching football? No. Tanda tanya. Nah, to be-nya are, subjeknya you, verb ing-nya adalah watching, football-nya objek, adverb no. Nah, selanjutnya bentuk yang keempat yaitu time signal. Time signal adalah keterangan waktu dalam present progressive tense, biasanya berupa imperatif, kalimat perintah. Karena konteks waktu dalam kalimat perintah adalah saat ini atau pada saat berbicara. Contohnya, listen, someone is singing in the bedroom. Nah, selanjutnya yaitu keterangan waktu yang digunakan dalam present progressive tense. Nah, yang pertama now. Now itu artinya sekarang. Right now adalah sekarang ini atau bisa disebut sekarang juga. Yang ketiga ada at present, pada waktu ini, sekarang ini. Today, hari ini. Every day, setiap hari. This week, minggu ini. This morning, pagi ini. And a few days, dalam beberapa hari. Nah, yang terakhir ada pemakaian ing. Nah, pada umumnya present continuous tense dibentuk dengan menambahkan ing pada kata kerja dasar. To bring, yang dasarnya to bring. Nah, verb ing-nya yaitu bringing, yang artinya membawa. Kata kerja yang berakhiran huruf e, yang didahului huruf mati, huruf e-nya dihilangkan lalu ditambah ing. Misalkan to write menjadi writing, yang artinya menulis, dan to move menjadi moving, atau bergerak atau pindah. Kata kerja yang berakhiran huruf mati dan bersuku dua yang tekanan jatuh pada suku kata terakhir serta didahului huruf hidup, maka huruf mati yang terakhir digandakan lalu ditambah ing. Misalnya, to begin menjadi beginning, yang artinya mulai. Dan to cut menjadi cutting, yang artinya memotong. Nah, dan untuk kata kerja yang berakhiran huruf e dan didahului huruf e, maka langsung ditambah ing. Nah, maksudnya itu kata kerja yang berakhiran e dan didahului huruf e juga. Nah, contohnya to flee menjadi fleeing. Nah, yang artinya melarikan diri. Dan to free menjadi freeing, yang artinya membebaskan. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.